LTKTU Puskesmas Kratonan Surakarta dan teman-teman semua yang kami sayangi. Saat ini tibalah waktunya di paparan yang terakhir, yang keenam. Paparan selanjutnya disampaikan oleh teman kita, yaitu Mas Aditya Permadi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mbak Desi selaku moderator. Bapak Ibu semua terima kasih masih meluangkan waktu saya yang terakhir. Terima kasih. Semoga nanti kita bisa selesai bersama-sama dengan baik. Bapak Ibu, sebelumnya selamat siang, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Andani Limawati selaku Kepala Puskesmas dan juga mentor saya Bu Ninawati selaku PRT Kasubag Tata Usaha. Saya mengangkat tema untuk orientasi saya adalah visualisasi data epidemiologi berbasis tabel, grafik, peta interaktif untuk peningkatan deteksi dini di Puskesmas Kratonan. Ini sebenarnya sudah dilakukan lama, data dasarnya sudah ada sejak sebelum saya ada oleh Bu Ida selaku surveillance, tapi memang yang diwajibkan itu hanya laporan SKDR setiap minggu. Di sini saya mengangkat tema ini untuk memudahkan masyarakat dan nakes serta nanti pemangku kebijakan untuk istilahnya memahami dan melihat secara lebih mudah data-data yang disajikan dalam laporan SKDR mingguan dan harian tersebut. Sebelum ke situ, perkenalkan data diri saya adalah seperti ini. Saya Aditya Permadi, jabatan saya epidemiologi kesehatan. Saat ini baru ada 6 di Surakarta, ada di Puskesmas Kratonan, di Tangkrah, Mbak Puput nih Bu, dan juga di puskesmas yang lain. Saya basicnya di 3 Jamu Bu, karena tidak menggunakan STR. Jadi belajar dari nol sebenarnya Bapak Ibu. Saya dari sini ditugaskan sudah 1 tahun ini. Orientasi yang sudah dilakukan kemarin kami diperkenalkan beberapa hal dengan maksud untuk membekali peserta dengan pengetahuan, sikap, perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas tanggung jawab dan pencapaian visi misi organisasi. Tujuan orientasi ini yang pertama, P3K dapat memahami dengan baik tugas pokok, fungsi serta tanggung jawabnya dalam pelaksanaan tugas jabatan. Yang kedua, mengaktualisasi nilai ASN seperti tercantum dalam budaya berakhlak. Lalu untuk waktunya, ini tahap pertama sudah kita lalui di awal tahun yang lalu dan semuanya sudah lulus. Waktu itu pembelajarannya full daring di Swajarlan. Lalu yang kedua ini tahap 2 kemarin dimulai tanggal 16 Mei sampai 20 Juni besok. Ini yang angkatan pertama, kami di Puskesmas Kratonan berenam di hari yang sama. Tempat untuk orientasinya di Puskesmas Kratonan. Untuk visi misi pemerintah Kota Surakarta, visinya adalah mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang moderat, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Misinya ada 7. Yang pertama, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Yang ketiga, mewujudkan tata ruang infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Yang kelima, mengembangkan tata kelola pemerintahan dalam pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berdasarkan semangat gotong royong dan kebinekaan. Yang keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Yang ketujuh, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Untuk struktur organisasi Pemkot Solo seperti yang ada di layar, yang dipimpin oleh Bapak Rispati Ahmad Ardianto SHMKM selaku Wali Kota Surakarta, dan dalam menjalankan pemerintahan beliau dibantu oleh Sekda bersama dengan organisasi perangkat daerah seperti Sekretariat DPRD, Inspektorat, dinas-dinas di bawah, dan badan-badan daerah serta kecamatan. Selanjutnya kami juga dikenalkan dengan manajemen P3K
ada 3 hal terkait manajemen P3K. Yang pertama adalah manajemen kepegawaian. Ini meliputi beberapa aspek, mulai dari saat kami rekrutmen kemarin. Yang kedua tentang penempatan dan pengembangan, di mana di tahun saya itu banyak sudah dioptimalisasi. Seperti kemarin teman kita Mas Ozan itu sebenarnya bukan daftar di sini di Purwodiningrat, tapi di sini karena dioptimalisasi, karena di sini ada jabatan disabilitas yang kosong, akhirnya diisi oleh teman kita. Lalu yang ketiga pengelolaan kinerja yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kerja secara berkelanjutan untuk mencapai target organisasi. Yang keempat pengelolaan karir. Meskipun P3K memberi kontrak kerja, pengelolaan karir tetap diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme dan kontribusi dalam jangka waktu kontrak. Ini terbukti dengan pelatihan-pelatihan yang sudah sering ditugaskan kepada kita. Mungkin beberapa teman sudah pernah melakukan. Kemarin saya beruntung karena 1 bulan kerja di sini langsung ada pelatihan PD3I di Ungaran terkait surveillance. Itu selama 8 hari, pas sekali itu. Sebagai orang yang masih awam, masih meraba-raba, saya sangat beruntung waktu itu dapat. Ya, bisa Bu nanti. Ya. Selanjutnya manajemen yang kelima terkait penghargaan dan disiplin. Sistem penghargaan diberikan untuk memotivasi kinerja, sementara disiplin ditegakkan untuk menjaga integritas dan tata tertib kerja. Ini yang poin kedua terkait manajemen P3K. Penilaian kinerja P3K merupakan proses evaluasi yang dilakukan secara objektif, transparan, dan mengukur pencapaian hasil kerja dan perilaku kerja sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan. Manajemen P3K yang ketiga terkait disiplin P3K, di mana kepatuhan terhadap peraturan, tata tertib, dan etika kerja yang berlaku dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Disiplin ini sangat penting untuk menjaga integritas, efektivitas, dan profesionalisme dalam pelayanan publik. Lalu kita beranjak ke sektor yang lebih kecil, yaitu adalah Dinas Kesehatan. Kami kemarin juga dikenalkan terkait visi misi Dinas Kesehatan, di mana visi Dinas Kesehatan Surakarta adalah mewujudkan Dinas Kesehatan Kota Surakarta dengan kinerja ikhlas dalam memberikan pelayanan prima. Misinya ada 3. Yang pertama, memberikan pelayanan prima yang berorientasi pada kesesuaian peraturan, perundangan yang berlaku, keterbukaan informasi, dan kejelasan. Yang kedua, meningkatkan kualitas SDM aparatur secara periodik dan berkelanjutan. Yang ketiga, mengembangkan sarana dan prasarana serta memutakhirkan teknologi informasi. Untuk tujuannya ada 2. Yang pertama adalah tujuan umum, terwujudnya masyarakat yang sehat dan tangguh, dan sasaran meningkatnya kualitas pembangunan kesehatan masyarakat. Secara khusus, tujuannya adalah meningkatkan kualitas pembangunan kesehatan masyarakat. Untuk mencapai itu ada 5 program strategis. Yang pertama, program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Yang kedua, program peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Yang ketiga, program kesediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman. Yang keempat, program-program pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Dan yang kelima, program penunjang urusan pemerintah daerah kota. Untuk struktur organisasi di Dinas Kesehatan seperti yang tertampil di layar, saat ini Dinas Kesehatan Kota Surakarta dipimpin oleh Ibu Dr. Retno Erawati Wulandari selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta dan dibantu oleh PLT Sekretaris Dinas yaitu Bapak Anom Yuliansyah, Sarjana Farmasi Apoteker beserta jajaran Kasubag yang berada di bawahnya. Puskesmas Keratonan menjadi bagian dari Dinas Kesehatan. Secara singkat saya perkenalkan, Puskesmas Keratonan memiliki fasilitas Puskesmas Keratonan adalah merupakan fasilitas kesehatan tingkat pertama yang dimiliki oleh Kota Surakarta yang terletak di Jalan Mringgondani nomor 34 Kelurahan Keratonan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, dan sudah berdiri sejak tahun 1982. Puskesmas Keratonan menempati lahan seluas 1.120 meter persegi dengan luas gedung 850 meter persegi.
Puskesmas Kratonan memiliki 3 kelurahan, yaitu Kelurahan Kratonan, Danukusuman, dan Joyontakan. Dan di dan Puskesmas Kratonan memiliki 3 puskesmas pembantu, Puskesmas Danukusuman, Joyontakan 1, dan Joyontakan 2. Selanjutnya, visi misi Puskesmas Kratonan. Misi Puskesmas Kratonan adalah mewujudkan masyarakat yang berbudaya hidup bersih, sehat di wilayah kerja Puskesmas Kratonan. Misinya ada 6 untuk mencapai visi tersebut, yaitu dengan 1. Mendorong kemandirian dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. 2. Meningkatkan pelayanan prima yang berorientasi pada keselamatan pasien dan kebutuhan pelanggan. Yang 3. Meningkatkan inovasi dan profesionalisme. 4. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sesuai standar. Yang 5. Menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, harmonis, dan kondusif. Dan yang 6. Meningkatkan kerjasama lintas program maupun lintas sektoral yang dalam pembangunan bidang kesehatan. Tujuan Puskesmas Kratonan ada 4. Yang pertama, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan yang berkesinambungan dengan mengutamakan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, meningkatkan potensi serta efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya puskesmas. Dan yang keempat, meningkatkan kesadaran kemandirian masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat. Untuk program untuk SOTK Puskesmas Kratonan sendiri ada seperti ini. Ini di mana Puskesmas Kratonan dipimpin oleh Ibu Dr. Andani Limawati dan saat ini dibantu oleh Ibu PLT Guninawati SKM selaku PLT Subag Tata Usaha. Untuk secara terperinci susunan organisasinya seperti gambar yang ada di layar. Dan selanjutnya adalah terkait inovasi yang saya lakukan. Jadi saya kemarin konsul dengan Bu Lima karena saya merasa bahwa apa yang sudah dikerjakan oleh Bu Ida selaku supervisor sebelumnya itu adalah data-data yang bisa dikembangkan sebagai media promosi yang bisa digunakan oleh teman-teman klaster 4 tentunya. Juga untuk para pemangku kebijakan, di mana data-data SKDR itu selalu diupdate dari data kunjungan pasien oleh teman-teman di BP, di Poli Khusus. Di situ juga saya melihat potensi bahwa kemarin waktu JUSE, data terkait peta sebaran kasus, karena saat itu ada peresmian Kampung TB di JUSE, itu diapresiasi oleh Pak Anom. Jadi saya melihat ini sebagai inovasi yang bisa dikembangkan, dilakukan secara terus-menerus. Latar belakangnya untuk upaya promosi kesehatan, nanti informasi yang saya lakukan bisa digunakan oleh teman-teman nakes, juga sebagai kewaspadaan masyarakat untuk melihat daerahnya, apakah daerah tersebut saat ini sedang ada potensi KLB suatu penyakit, dan juga oleh pemangku kebijakan apakah bisa membuat program-program atau kegiatan yang sesuai dengan kondisi lapangan saat itu juga, sehingga potensi penyakit yang ada tidak menyebar luas dan menjadi KLB. Ini rencana kerjanya. Yang pertama, identifikasi isu. Data yang ada itu tabelnya banyak karena setiap penyakit itu dari kode A sampai sekarang itu sudah AC kalau nggak salah. Itu kalau dibuat per hari dan juga ditarik per penyakit itu sangat susah untuk dilihat. Itu isu yang saya angkat, dan kebutuhan data untuk diakses secara cepat, mudah, dan mudah dimengerti itu juga sangat tinggi. Karena itu saya mengangkat tema untuk visualisasi data epidemiologi berbasis tabel, grafik, peta, dan yang interaktif untuk meningkatkan deteksi dini di Puskesmas Kratonan. Kegiatan yang dilakukan seperti biasa, saya secara rutin mengumpulkan data baik secara harian maupun mingguan untuk pelaporan. Lalu data tersebut baik dikumpulkan secara digital lewat Simpus maupun juga secara langsung dengan teman-teman nakes atau menanggapi laporan dari warga masyarakat, dan hasilnya adalah data yang sudah
data mentah yang bisa dilanjutkan untuk diproses. Lalu setelah mendapatkan data tersebut, saya masih akan melakukan verifikasi data kepada yang memberikan data, entah itu dari Simpus ataupun dari warga masyarakat, akan saya verifikasi, entah itu dalam bentuk wawancara ataupun PE. Lalu setelah itu nanti data yang sudah diverifikasi akan disesuaikan dengan tabel dan hal-hal yang memang sudah dibakukan oleh sistem SKDR. Lalu setelah itu data tersebut disajikan untuk mudah dimengerti. Saya biasanya membuat diagram, tabel peta sebaran kasus, disertai saat ini karena ada urgensi untuk mudah dimengerti oleh masyarakat, akhirnya juga diputuskan untuk dipublikasikan dan disertai dengan caption atau narasi yang mudah juga untuk dipahami. Akhirnya bentuknya adalah semacam infografis dan publikasinya melalui media sosial serta website dari Puskesmas Keratonan. Untuk tahap yang terakhir adalah pemantauan dan evaluasi kegiatan, karena walaupun bentuknya infografis, banyak hal yang sebenarnya kadang itu masih menjadi miss. Takutnya informasi yang kita publikasikan itu tidak relevan atau mungkin tidak sesuai. Jadi kadang masih akan saya verifikasi, saya tanyakan kepada orang-orang yang terlibat langsung sehingga data yang ditampilkan dan dipublikasikan sudah bisa diterima dan tidak menimbulkan mungkin ketakutan di masyarakat. Seperti contoh adalah peta sebaran TB. Peta sebaran TB sebelumnya kemarin saya bahas dengan Bu Lima selaku mentor itu terkait apakah peta sebaran TB yang mencantumkan RT, RW itu akan membuat masyarakat waspada atau malah menjadikan kepanikan di masyarakat. Nah itu dibahas, akhirnya saya di Pandu 5 memutuskan untuk bahwa peta itu ditampilkan hanya di Puskesmas Keratonan di media informasi yang ada di papan itu. Selebihnya untuk media sosial Instagram bentuknya berupa infografis yang tidak terlalu istilahnya tidak langsung merujuk ke lokasi tempat tinggal domisili pasien. Untuk rencana jangka menengah, tahun pertama melakukan pelaporan SKDR secara lengkap dan tepat waktu, karena memang SKDR itu syaratnya harus lengkap dan tepat waktu. Setiap maksimal hari Senin itu harus ada laporan SKDR, termasuk juga memverifikasi alarm yang ada di website tersebut. Lalu setelah itu membuat infografis laporan SKDR yang terverifikasi dan mempublikasikannya. Saya bekerja sama dengan Mas Adris selaku yang bertugas mengelola website dan juga Mbak Anas selaku yang memegang media sosial dari Puskesmas Keratonan. Tahap selanjutnya untuk tahun kedua, 3 dan 4 kegiatannya ini bersifat rutin, tapi saya juga membuka saran umpan balik untuk terus memperbaiki apa yang menjadi kegiatan rutin tersebut sampai nanti berakhir di tahun kelima dan akan terus membutuhkan umpan balik dari Bapak Ibu teman-teman semua. Untuk kesimpulan dan saran dari apa yang saya kerjakan, saya berdiskusi dengan beberapa teman, juga kemarin dengan Bu Lima selaku mentor, menyimpulkan bahwa masyarakat bisa semakin tahu kondisi lingkungannya dan mampu meningkatkan PHBS. Kita tahu bersama bahwa perubahan perilaku itu biasanya karena tahu, mau, dan mampu. Dari sini diharapkan lewat pengetahuan dari masyarakat, kemudahan mengakses informasi, diharapkan masyarakat bisa perilakunya berubah. Yang kedua, tenaga kesehatan bisa menggunakan media infografis tersebut sebagai media promosi, baik untuk acara-acara di dalam puskesmas maupun di luar puskesmas. Dan yang ketiga adalah untuk memangku kebijakan, bisa menggunakan data informasi tersebut untuk pembuatan program yang relevan dan dibutuhkan oleh masyarakat serta yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Untuk saran, memang sangat dibutuhkan koordinasi dan kerjasama dari semua tenaga kesehatan dan semua yang terlibat di Puskesmas Keratonan. Saya kemarin diminta untuk ditargetkan dari Dinas Kesehatan terkait
pengumpulan sampel serum darah campak dan feses. Di situ saya sangat terbantu karena dukungan dari Bu Lima selaku Kepala Puskesmas, Bapak dokter semua, teman-teman dokter, perawat, dan juga teman-teman di lab. Karena ternyata saya sangat didukung. Waktu itu bulan Maret kita dari target 15 sudah tercapai 10, sekarang sudah 12. Untuk sampel feses untuk AFP polio itu kita sudah ngirim 1 Ibu. Targetnya 2, tapi secara target Kota Solo sudah terpenuhi. Maaf, yang terpenuhi, maaf yang campak, mohon maaf kebalik. kurang dikit yang AFP tadi. Oke. Tapi bisa nanti. Saya yakin bisa. Terus ini adalah contoh infografis yang sudah dibuat, sudah diposting di Instagram juga di website. Untuk kenapa ini menonjol sendiri karena ISPA per tahun ini masuk di laporan SKDR, sebelumnya tidak masuk. Jadi kenapa yang lain jadi kelihatan kecil, padahal ini angkanya ya besar, 24, ini 29, angkanya ya besar sebenarnya. Cuman karena ISPA itu angkanya ratusan, bahkan ada 1 bulan yang dulu itu pernah ada yang ribuan, jadi kelihatan kecil sekali. Untuk lebih lengkap, pembacaan data ini sudah diposting di website dan di Instagram, Bapak Ibu bisa melihat di sana. Lalu peta sebaran penyakit ini saya masih terbatas di penyakit DBD dan campak. Mungkin seterusnya nanti di kemudian hari saya akan menambahkan penyakit-penyakit yang lain sebarannya. Ini adalah proses dokumentasi yang untuk di papan pengumuman yang ada di puskesmas seperti ini. Lalu ini yang di website. Silakan Bapak Ibu kunjungi karena website kita itu susah ditemukan sayangnya. Tapi bukan berarti kita tidak bisa mengunjunginya. Nanti mungkin saya bantu share beberapa kali alamatnya. Soalnya saya melihat itu kunjungannya sedikit ya Mas Adri ya. Sayang sekali, padahal Mas Adri rutin posting di situ. Nanti kita ramaikan bersama. Kalau ramai kita bersama, mungkin nanti search-nya lebih banyak di Google, sering ditemukan. Soalnya kalau nulis keraton itu yang keluar Puskesmas Keratonan Jogja daripada keratonan sini. Lalu ini yang di Instagram sudah diposting, kemarin dibantu oleh Mbak Anas. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada segala kekurangan yang sudah saya sampaikan tadi, dan jika ada saran atau yang bisa ditambahkan kami mohon disampaikan. Sekian, terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Mbak Desi. Like, subscribe. Untuk saran atau masukan untuk Mas Adi bisa langsung. Bagus sekali ya Allah. Sisa-sisa tenaga ya. Alhamdulillah, matur nuwun Mas Adit untuk yang terakhir hari Terima ini. kasih. Tapi paparannya sudah mantap, sudah sesuai. Kemudian tidak hanya membaca tapi juga menjelaskan. Kemudian paparannya juga tidak kecil-kecil. Karena tadi ada beberapa yang cilik-cilik gitu. Sebenarnya kalau kaidah paparan itu kan ada ya. Kaidah paparan, satu paparan tuh satu slide itu nggak boleh lebih dari 15 sampai 8 sampai 15 baris, nggak boleh kecil-kecil, hurufnya berapa gitu. Nanti mungkin yang di angkatan 2 mulai dipertimbangkan gitu teman-teman. Jadi tidak harus podoblok, nah itu visi misi sampai terus kan nggak perlu, tapi jenengan sudah bisa esensinya. Jadi kalau ngomong visi misi, esensinya Pemko itu apa? Esensinya visi misinya dinas itu apa? Jadi kita paham bahwa jenengan semua itu memang sudah paham esensinya, tidak membaca. Nek bisa membaca masuk ya iso ya. Wis dadi P3K sambut gawe perang suwe. Karena kalau P3K bedanya dengan PNS, bedanya dengan KPK itu kan
karena kalau P3K itu diambil dari ranah profesional yang dianggap dengan semua itu sudah bekerja menunaikan tugasnya, karena ada syarat minimal 2 tahun profesinya sudah diaplikasikan, sehingga sudah tidak perlu terlalu lama orientasi. Sudah kalau dikasih ini tata nilainya ini harus kerjakan ya, harus harus sesuai dengan tata nilai berakhlak ya kalau di sini ya. Kemudian untuk semuanya aja diharapkan nanti untuk program inovasinya bisa berkelanjutan ya. Ojo ora pede ya, kuwi memang saya mbok pilih jenengan itu gitu loh ya. Berkelanjutan dan mungkin nanti juga bisa mengikuti program inovatif ya, monggo, tapi bisa berkelanjutan. Untuk Mas Adit ini baru awal ya Mas Adit ya. Sebenarnya kalau di Mas Adit ini itu adalah cikal bakalnya klaster 4 ya, cikal bakalnya klaster 4, karena diharapkan nanti di teman-teman pembina wilayah itu kalau kita mau penyuluhan apa gitu, orang terus IBW lah, DBW lah, enggak ngono. Tapi berdasarkan dari datanya Mas Adit, kalau nanti bisa di cross checkkan nanti calling sintanya berjalan ya Mas ya, kabeh pasien infeksi itu tidak perlu ketemu Mas Adri tapi ngisi. Mas Adri itu bisa punya datanya, sehingga pemetaannya Mas Adri itu bisa sesuai infeksinya, nanti dijaring sama Mas Adit. Mas Adit yang memberikan informasi di intern dan internal, eksternal, biar masyarakat tuh aware bahwa di wilayahnya banyak penyakit ini. Di internal biar kita itu sesuai, kita melakukan penyuluhan, kita melakukan intervensi sesuai. Jangan sampai kita penyuluhan stunting tapi di tempat yang RW-nya nggak ada balita, lucu gitu. Kita penyuluhan DBD sing ora kasus DBD blas. Kita penyuluhan TBC boleh sing kudu magrong-magrong iso ono ya. Nanti kedepannya untuk bisa dilakukan seperti itu. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Matur nuwun teman-teman yang sudah bertahan sampai jam sekarang. Ya, terima kasih Bu Lima. Dapat sambutan. Aduh. Semoga ini juga menjadi manfaat dan pahala buat kalian semuanya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto, ayo. Ya. Betul. Matur nuwun Bu Lima, matur nuwun teman-teman, Bapak Ibu semua. Foto iki mesake Pak, rumah sakit ana sing